kabarnya? Luar biasa. Belum kedengaran semua ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Kita wujudkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita secara individu dan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami pagi ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kami untuk melihat keluarga kami. Kami dapat menggerakkan kaki kami dan tangan kami untuk melakukan aktivitas ya Tuhan. Sungguh mukjizat yang Kau telah berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sebagai saudara seiman berkumpul bersama ingin memuliakan dan memuji nama-Mu Raja segala Raja. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari wujudkan ikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengan suara-suara yang terbaik, wujudkan syukur kita. Kita memiliki Allah yang dahsyat, memiliki Allah yang baik, memiliki Allah yang tahu rencana terbaik untuk kita semua. Kami datang kepada Yesus.
kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di ibadah raya pada hari ini akan ada pemulihan, akan ada penyembuhan ya Tuhan. Kami percaya karena Engkau sudah hadir di sini ya Tuhan. Kami berikan hormat yang terbaik hanya untuk-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh berikan salam ke kiri kanan depan belakang, berikan senyuman yang terbaik karena kita bertemu dengan saudara seiman. Siapa yang berbahagia pada hari ini bisa diangkat tangannya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Karena hari ini kita semua berbahagia. Bersemangat untuk terbang bersama Dia. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Firman-Mu Tuhan
Semangat memuji Tuhan. Jadi tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman yang akan diberikan. Biarlah firman ini dapat menjadi pemulihan yang baru, pengetahuan yang baru, dan terlebih kita semakin mengenal Tuhan Yesus kita, melakukan sesuai dengan rencana terbaiknya. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu, jangan putus asa, jangan patah semangat. Keadaan boleh silih berganti berubah, suka duka silih berganti datang, tapi kami percaya semuanya penyertaanmu tidak pernah berubah semenjak ada. Amin.
buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Kalau di pagi ini kami kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk saat yang indah seperti ini. Karena di saat ini Bapa masih memperkenankan kami untuk bersorak bagi-Mu, menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Bapa melihat apa yang kami naikkan kepada-Mu. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk saat ini. Karena pada saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengar nasihat-Mu. Kami akan mendengar pengajaran-Mu. Karena firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami, yang akan menerangi jalan kami, yang akan menuntun kehidupan kami supaya hidup kami bisa benar-benar berada seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini. Ya Allah, berfirmanlah buat kami, nasihatilah kami, bahkan tegurlah kami atas segala kesalahan yang kami perbuat di waktu lalu, supaya hidup kami ke depan adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu senantiasa. Ajar kami mengenal pribadi-Mu, ajar kami mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami. Biar Allah Roh Kudus bertata sepenuhnya di dalam penyampaian firman. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Mari kita bersama katakan amin. Shalom semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin berkhotbah dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus, kitab Yudas. Sedikit pengenalan tentang kitab Yudas terlebih dahulu. Kitab Yudas ini ditulis kurang lebih tahun sekitar 70 sesudah Masehi. Tahun 70 sesudah Masehi berarti kira-kira 40 tahun ya, 40 tahun setelah Yesus meninggal. Kan Yesus meninggal usianya 33. Jadi kalau tahun 70 sekitar 40 tahun sesudah Yesus meninggal, Yudas menulis kitab ini. Tapi yang menulis kitab Yudas ini bukannya si Yudas Iskariot, muridnya Yesus, bukan. Tapi Yudas ini yang menulis kitab Yudas ini adalah saudara tiri Yesus, saudara Yakobus. Itu ada di ayat 1. Tapi Yudas waktu menulis surat ini dia nggak menyebutkan kalau dia itu saudaranya Yesus. Kenapa dia nggak menyebutkan? Dia malah menulis bilang kalau aku ini hamba Tuhan. Jadi dia merendahkan dirinya, nggak bilang, nih aku nih saudara tiri Yesus, enggak. Jadi dia, aku ini hamba Tuhan. Dia menulis kitab ini. Kitab ini termasuk kitab terpendek dalam Perjanjian Baru. Kitab yang paling pendek. Karena isinya cuma 1 pasal 25 ayat. Kenapa Yudas menulis kitab ini? Karena pada saat Yesus baru meninggal, nggak berapa lama, itu kan baru usia 40 tahun setelah Yesus meninggal, itu udah banyak nabi-nabi palsu yang tumbuh gitu, yang pengajaran palsu yang timbul. Jadi Yudas menuliskan, memperingati, menasihati banyak orang melalui kitab ini. Kita baca dulu Yudas 1 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara semua. Kitab Yudas 1 ayat 11 berkata seperti ini. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Celakalah mereka. Saudara, sebelum saya bahas nas firman Tuhan ini, saya ingin tanya dulu. Sebenarnya hidup kita, hidup manusia, kita ini berjalan berdasarkan nasib atau takdir?
hidup yang kita jalani atau hidup semua orang itu berjalan karena nasib atau takdir? Ya, enggak dua-duanya. Jadi apa? Karena Tuhan dalam kemauan, rencana Tuhan dan keinginan kita. Saya sangka jawabannya seperti ini. Saya bingung malah. Kalau menurut saudara nasib itu apa? Karena ada orang, saya suka dengar orang ngomong, kebanyakan orang yang lagi ada kesulitannya. Aduh, emang nasib gua mesti ketipu sama temen baik. Emang udah nasib gua tuh hidupnya susah. Tapi ada yang bilang juga, emang gua udah ditakdirin hidup gua mesti miskin, mesti menderita di dunia ini. Yang benar yang mana? Kita berjalan, hidup kita berjalan itu berdasarkan nasib atau takdir? Itu bisa kita ubah. Kalau takdir itu rencana Tuhan, tapi kita juga bisa minta pada Tuhan untuk kita mengenalkan seperti beberapa di kita cuci juga kan bisa minta sama Tuhan. Ibu betul jawabannya. Ibu betul jawabannya. Takdir itu nggak bisa dirubah. Nasib itu bisa dirubah. Tapi coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanya Mbak Google. Saya bacain dah. Jadi tambah lama soalnya. Nasib itu apa? Nasib itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian nasib adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang, yang bisa disebut juga takdir. Ini pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nasib itu sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan, sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan atas diri manusia, atas diri seseorang, yang bisa disebut juga takdir. Takdir apa? Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir dikatakan begini: ketetapan atau ketentuan Tuhan yang bisa disebut juga nasib. Jadi antara takdir dan nasib, kalau menurut Kamus Besar pengertian secara umum, itu sama. Itu sama. Waktu saya coba cari tentang takdir dan nasib, saya kaget lihat terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena apa? Karena pengertian saya tentang takdir dan nasib sama ibu. Nasib itu bisa dirubah. Karena apa? Karena nasib itu sedikit banyak kita yang buat. Kalau takdir itu nggak bisa dirubah, itu udah ketentuan dari Tuhan. Itu udah Tuhan yang patokin, udah Tuhan yang buat, itu nggak bisa dirubah. Contohnya begini, apa itu takdir? Bagi saya takdir kelahiran, kematian itu udah pasti takdir. Udah pasti takdir. Kenapa kelahiran itu udah takdir? Saya nggak bisa rubah kelahiran saya. Contohnya saya aja. Saya dilahirin dari papa mama saya. Udah ditentuin sebagai laki-laki, anak dan laki-laki. Saya nggak bisa rubah. Saya nggak mau Tuhan. Saya nggak mau dari papa mama saya. Saya pengen supaya saya lahir jadi anaknya Saroni. Duitnya banyak. Loh, duitnya banyak. Pengennya begitu. Saya nggak mau jadi laki, saya pengen jadi perempuan, Tuhan. Bisa nggak itu berubah? Itu takdir. Ya, kecuali itu perjalanan. Tapi bisa bayangin nggak kalau saya kerok? Lama gini khotbah. Itu takdir saya. Firman Tuhan juga ada yang menegaskan. Di dalam Mazmur, kalau nggak salah Mazmur 139, engkau telah membentuk apa? Ya ampun, otak. Bahwa engkau telah membentuk buah pinggangku dan menenun aku sejak di kandungan ibuku. Itu takdir Tuhan yang buat.
Nggak mungkin, Tuhan jangan dong. Waktu saya masih di kandungan, saya pengen jadi anak lebih jauh aja Tuhan. Nggak bisa. Tuhan udah tentukan. Saya lahir dari papa mama saya lahir jadi lelaki. Nggak mungkin Tuhan tentukan itu tiba-tiba saya lahir jadi perempuan. Nggak seperti itu. Itu takdir. Sama juga dengan kematian. Kematian juga itu takdir. Tuhan udah tentukan bahwa setiap manusia endingnya pasti mati. Di pengkhotbah aja udah jelas, udah dikasih tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini yang dibawa kolong langit ada masanya, ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk itu takdir Tuhan. Kalau kita pasti akan mengalami kematian. Mungkin ada yang tanya, matinya gimana? Matinya gimana? Matinya merem begitu. Kalau mati gimana? Itu urusan bagaimananya. Kalau urusan bagaimana orang meninggal, sedikit banyak, maaf nih, sedikit banyak kita punya andil. Kematian itu takdir, tapi bagaimana cara kita sampai ke kematian itu, sedikit banyak kita ada andil. Ngerti nggak maksud saya? Ya kan? Coba begini deh, saudara depresi berat. Depresi berat saat ini, naik ke Monas, loncat, belum, matinya. Mati itu takdir. Tapi apakah Tuhan menentukan takdir saudara mati loncat dari Monas? Enggak. Saudara deh yang masih muda, yang sehat-sehat, tiap hari makan cunyuk, minumnya XO, bir. Kira-kira usia saudara sampai kapan? Kira-kira matinya di mana? Di meja. Loh, ya bisa jadi selak begitu. Ini bagaimana matinya itu sedikit banyak kita ada andil. Tapi kalau yang namanya takdir nggak bisa, itu kematian itu yang Tuhan tentukan. Makanya kalau orang bilang, aduh, udah takdirnya gua, hidup gua susah. Ada yang bilang, udah nasib gua hidupnya bakal susah. Itu benar apa enggak? Benar, jawaban itu. Nasib kita yang berubah. Nasib bisa berubah, bukan kita berubah. Karena kita yang tentuin. Kita yang tentuin. Kalau saudara sekarang hidupnya males, mau ngapa-ngapain males, sukanya duduk, udah mager. Mau kerja enggak. Kira-kira nasibnya gimana? Yesus, masa depan susah. Benar. Nasib kita yang tentuin. Makanya saya bilang, kenapa saya buka tentang takdir dan nasib? Saya hubungkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena rupanya apa yang dikatakan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nggak cocok kalau saya lihat dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Kenapa saya bawa nas firman Tuhan hari ini tentang si Yudas 1 ayat 11, tentang nasihat Yudas, jangan hidup seperti Kain yang menceburkan diri kepada upah seperti Bileam, dan akhirnya seperti Korah. Ini Yudas orang perjanjian baru loh, tapi dia nasihatkan orang, oh celakalah mereka yang hidup seperti Kain, Bileam, Korah. Ada apa orang perjanjian lama yang disebut-sebut sampai perjanjian baru yang dibikin contoh? Yudas pengen kasih tahu, kalau kita nggak mau celaka, jangan hidup seperti Kain, Bileam, dan Korah. Kalau kita nggak mau celaka, berarti hidup kita tuh ada pilihan, bisa berubah. Benar nggak? Kalau kita nggak mau celaka, berarti kita baik-baik, benar nggak? Berarti hidup itu bukan takdir. Takdir nggak sama dengan nasib. Hari ini saya akan bahas tentang 3 pribadi, Kain, Bileam, dan Korah. Kenapa?
Firman Tuhan katakan jangan kamu sebut seperti itu. Jangan kamu hidup seperti itu. Kamu akan celaka. Celakalah mereka, kita pasti akan celaka. Kita bahas yang pertama, soal Kain. Ya, sebelum saya bahas soal Kain, kita baca sedikit dulu kisah tentang hidup Kain. Kisah tentang hidup Kain dari Kejadian 4. Bu Pur minta tolong Bu Pur. Dari Kejadian 4 ayat 2 sampai 12. Jadi sedikit banyak kita tahu Kain seperti apa. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Ya bolehlah, ayat 1 sampai 12 deh. 12. Iya. Perikopnya Kain dan Habel. Ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Amin. Makasih Bu. Saudara, Kain adalah pribadi yang jahat. Kain pribadi yang iri hati. Kain pribadi yang gak bisa mengontrol emosinya. Kain adalah pribadi yang gak tulus sama Tuhan. Kain adalah pribadi yang boleh dikatakan mengecilkan Tuhan. Itu pribadi Kain. Nats yang baru kita baca ini seperti sebuah drama. Ini adalah kisah pembunuhan pertama di dunia. Kisah Kain dan Habel. Pembunuhan pertama kali terjadi, ya Kain itu bunuh Habel. Ini pembunuhan terjadi bukan karena perang, bukan karena demo, bukan karena ada kejahatan ini, bukan karena ada lawan bangsa lain, bukan. Tapi pembunuhan yang terjadi itu pertama kali justru di tengah keluarga. Coba bayangin. Habel punya pikiran nggak? Bisa nyangka, pokoknya bakal bunuh gua. Bisa nggak begitu? Kayak seperti siapa? Alfian. Alfian bisa kira-kira nggak? Bisa. Pokok gue si Aldo bisa bunuh gue nih, bisa nggak? Atau bapaknya lebih tahu? Enggak, tegas lagi. Lah memang benar. Sekarang kalau saya jadi Koko, kira-kira saya bunuh adik saya nggak si Ahmed? Saudara sendiri? Enggak. Tapi ini terjadi, kejadiannya sama keluarga pertama kali. Kalau sama tetangga, apa tukang bakso kita bunuh dia, ya itu lain lagi ceritanya. Ini saudara, kenapa Kain bunuh Habel? Judulnya karena apa? Iri hati. Iri hati. Persoalannya menyangkut kepada
diterima sama Tuhan. Persembahan adiknya dari Kain diterima sama Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kenapa persembahan Kain nggak diterima oleh Tuhan sedangkan Habel diterima? Kalau menurut saudara apa? Ya. Tidak tulus. Taunya nggak tulus dari mana? Tidak memberi yang terbaik. Taunya dari mana? Loh, Alkitab nggak tulis, maksudnya persembahan Kain tidak tulus kepadaku, atau persembahan Kain nggak yang terbaik. Nggak ada loh di Alkitab. Loh, ini nggak belajar kita sama-sama, apa maksudnya sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Jawabannya semua benar. Kain nggak tulus. Jawabannya benar. Kenapa persembahan Kain nggak tulus? Apa kita katakan nggak tulus? Saudara perhatikan di ayat 3 ya. Saya baca lagi ayat 3. Kita belajar pelan-pelan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sama sekali nggak ada penekanan. Dikatakan sebagian dari hasil tanahnya. Anggap Kain kerja mengolah tanah 100 meter lah, 100 meter dia tanam jagung. 100 meter jagung ditanam, hasilin 100 batang jagung lah, 100 bongkol. Nah, kalau 100 bongkol jagung itu dibagi 2, berarti 50. Yang 50 ini disebut sebagian enggak? Sebagian kan? Kalau dibagi 2. Anggap bagi 10 orang, dia bagi tetangganya 10 orang. Seorang dapat 10. 100 bagi 10. Oh enggak, maksudnya jangan dibelah 2. Itu udah saya pulangin lagi. Maksudnya 100-100-nya dibagi 10 orang tetangganya. Satu orang 10. 10 itu bisa disebut sebagian enggak? Bisa. Anggap 100 itu si Kain bagi orang Alberta 50 orang. Seorang dapat 2 itu bisa disebut sebagian nggak? Bisa juga sebagian. Nggak ada penekanan. Ini poin ke-1 ya. Poin ke-1. Berarti kita nggak tahu kalau si Kain itu ngasihnya sebagiannya seberapa besar. Kita lihat yang ayat 4. Ayat 4 persembahan si Habel nih. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Mempersembahkan anak sulung. Anak sulung berarti apa? Yang pertama, yang terbaik, hasil pertama dari Tuhan. Hasil pertama dari Tuhan. Banyak orang waktu mengira persembahan Kain nggak diterima oleh Allah, itu katanya ya habis dia kasih hasil bumi, Tuhan sukanya sama binatang katanya. Kasihan tukang sayur ya kalau kasih perumahan. Tuhan sukanya binatang. Ada yang berkata seperti itu, benar apa enggak? Nah, kita harus mengerti soal ini. Kita anak-anak Tuhan harus ngerti. Karena pribadi Tuhan bukan seperti itu. Yang Tuhan lihat bukan apa yang kita kasih, bukan fisiknya, bukan bendanya. Kita harus selalu ingat yang Tuhan lihat dari manusia itu apa? Hati. Jadi waktu Tuhan menilai Kain dan Habil, Tuhan melihat hatinya. Waktu Habel
dapat anak, umpamanya dapat anak, piara binatang, kambingnya lahir pertama kali, anak yang sulung, dia ambil. This is for you, God. Ini untukmu. Pertama kali berkat yang Tuhan kasih, dia pulangin untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang terbaik. Itu kan, saudara, begini dah, saya kasih bayangan. Saudara kerja, pertama kali kerja dapat gaji umpamanya 1 juta, itu buat saudara itu sebulan. Tapi saudara nggak pakai, saudara nggak ambil buah sulung, saudara korbanin buat. Lihat bagaimana pemandangan Tuhan sama diri saudara. Jelas-jelas ayat 4, Habel memberikan yang terbaik. Kalau dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, berarti hatinya tuh tulus. Dia perlakukan Tuhan dengan begitu spesial. Tapi waktu di ayat 3 si Kain memberikan hasil cuma sebagian. Ini hasil panen yang keberapa kita juga nggak tahu, nggak disebutkan di situ. Kalau umpamanya dia hasil panen yang pertama seperti buah sulung yang si Habel kasih, pasti disebutkan. Ngerti nggak maksud saya? Berarti Habel itu tulus. Kain asal-asalan, ya, oh ya udah persembahan ya, udah panen mulut ke-10, udah banyak, kasih Tuhan. Nggak disebutkan berapa besar itu. Dia nggak tulus hati. Makanya nggak heran kalau umpamanya seperti, saya nggak tahu di gereja lain, kalau GPI ada istilahnya persembahan buah sulung. Buah sulung itu adalah buah yang pertama kali dari hasil kerja kita. Tuhan yang berkati, kita berikan kepada Tuhan. Waktu saya masih kecil, saya umur berapa? Saya lupa, kalau nggak salah saya masih SMP. Saya disuruh mama kerja, bantuin uncle saya, tukang dinamo. Waktu itu dikasih gaji, masih ingat 5.000 perak. 5.000 perak saya berikan buat keluarga saya. Saya anggap itu buat Tuhan. Karena keluarga saya, bukan keluarga, adik-adik saya, waktu itu berantem masalah apa gitu kecil. Jadi kepengen apa, jadi ribut. Saya bilang, enggak, saya beliin semua. Saya kasih buat adik saya. Sekalipun saya nggak memberikan kepada Tuhan, tapi Tuhan lihat. Maksudnya apa yang Tuhan berikan? Saya berikan untuk kemuliaan. Saudara, buah sulung bukan mengada-ngada, tapi lihat, waktu Habel praktekkan buah sulung, dia berkenan kepada Tuhan. Karena itu, kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, berikan dengan hati yang tulus. Jangan sembarangan. Ingat, jangan sembarangan. Berikan yang tulus dan terbaik. Lalu kita baca di ayat selanjutnya. Di ayat 5 dan 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, dikatakan lalu hati Kain menjadi panas, sangat panas dan mukanya muram. Si Kain ini panasnya sama siapa? Ada Habel, ada Tuhan. Yang benar yang mana? Persembahannya nggak diterima. Iya, nggak diterima, benar. Dia panasnya sama siapa? Tuhan lah, tapi yang jadi adiknya. Kalau menurut saya pribadi, soalnya memang banyak versi yang mengatakan ini. Kalau menurut saya pribadi, saya cocok sama ibu, karena saya pikir dia panasnya awalnya sama ya Tuhan. Kenapa persembahan saya nggak diterima Tuhan? Dia kasih persembahan kok, kenapa nggak diterima Tuhan? Mukanya jadi murung, jadi cembetut.
Benar nggak? Kayak umpamanya saya punya anak saya bawa kue, kasih ke saya, nggak, papa nggak mau makan. Ini kuenya umpamanya dari mama anak saya satu lagi ngasih saya cukyok gitu, yang cukyok yang saya makan. Kira-kira ini anak saya yang pertama ini marah sama kakaknya, cicinya, atau marah sama saya? Sebetulnya. Oh, jawab bapak. Enggak, ini saya renungin. Oh, berarti si Habel kurang ajar. Dia marah sama Tuhan karena persembahannya nggak diterima, mukanya muram. Si Habel, si Kain, mukanya muram, dia marah sama Tuhan. Tapi yang kena sasaran si Habel. Gara-gara lu ngasih kambing, jadi sayur kol gua nggak diterima sama Tuhan. Yang sasaran si Habel. Tapi perhatiin Tuhan ngomong. Firman Tuhan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kenapa dikatakan berbuat baik? Saya lanjutin dulu. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan berkata begini, seolah-olah si Kain marahnya sama si Habel. Tapi enggak, Kain tetap marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena Tuhan udah melihat, waduh, si Habel jadi sasaran, si Habel jadi kena imbasnya. Karena itu Tuhan katakan, kenapa mukamu muram? Tuhan udah lihat, dia marah, dia iri hati, itu efeknya tuh panjang sekali. Ini yang saudara ingat, jangan iri hati sama siapapun, karena kelihatannya iri hati, biasa aja kok, nggak apa-apa. Bahkan orang dunia ada pengetahuan bilang orang hidup harus iri hati. Yang benar tuh orang iri hati. Karena apa? Karena kalau orang hidup iri hati, dia bisa maju. Dia iri sama saudaranya yang kaya umpamanya. Oh, saudara gua juga harus bisa kaya. Jadi dia usaha keras. Itu kata dunia. Kalau kita punya iri hati, kita bisa memanage iri hati kita untuk membangkitkan kita melakukan sesuatu yang positif, yang baik, itu masih oke. Tapi kalau iri hati model kayak si Habel, si Habel ya ampun. Model kayak si Kain, akibatnya apa? Bunuh orang. Jangan main-main dengan iri hati. Iri hati, dia marah, dia emosi. Tadi pertama saya katakan, Habel tuh nggak tahan sama emosinya, nggak bisa mengendalikan diri. Akibatnya apa? Dia matiin si Habel. Berapa banyak sejarah yang menulis karena persoalan kecil, iri hati, akhirnya jadi membunuh. Di Alkitab aja banyak ceritanya. Ingat kisah Daud dan Saul? Waktu mereka pulang perang, rakyatnya berteriak apa? Weh! Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Yang berteriak siapa? Rakyatnya. Yang kena sasaran siapa? Daud. Iri hati. Tapi karena dia iri hati, dia mau bunuh si Daud. Penyebabnya sedikit iri hati. Ingat kisah si Yusuf? Anak kesayangan papanya si Yakub. Baju dikasih bagus semua. Disayang, makan juga mungkin paling enak. Lihat koko-kokonya. Begitu melihat, lu kan paling kecil, aduh lu dibikinin baju paling bagus. Timbul iri hati. Dia iri hati lihat apa yang lakukan sama si Yusuf. Sebelum beruntung itu nasib Yusuf udah diatur sama Tuhan, istilahnya
Takdirnya dia nggak boleh mati di sumur. Kalau Khalifah Khalifah Ismail apa sih? Khalifah benar ya? Iya. Kalau Khalifah Ismail nggak lewat di situ, kira-kira matinya sih Yusuf? Mati. Tapi dasar mungkin turunan Yakub otaknya kayak orang Cina, daripada mati gua jual bagi dua bisa dapat cuan gitu. Untung dari iri hati jadi bisa membunuh. Hati-hati dengan iri hati. Saudara tahu Yesus mati karena apa? Selain istilahnya memang Allah udah tetapkan Yesus harus turun ke dunia menebus dosa manusia, harus mati di atas kayu salib menebus dosa kita semua. Tapi tahu nggak pemicu kenapa Yesus dihukum mati? Karena iri hati. Karena iri hati. Yang iri hati siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Mereka iri hati sama Yesus. Kenapa mereka iri hati? Mereka punya pikiran kurang lebih begini. Yesus kan anak kemarin hitungannya. Sorry Pak, saya pakai bahasa pasar. Yesus itu anak kemarin, orang kemarin. Dia baru juga nongol. Belum lama ngajarin itu ini, ngajar paling setahun. Tapi coba lihat pengikutnya berapa banyak. Orang yang suka sama Yesus berapa banyak. Apalagi Yesus kasih pengajaran tentang kasih, pengajaran tentang menyejukkan. Belum lagi mujizat-mujizat yang Yesus buat. Yesus tuh jadi top. Nah mereka ini, terutama para imam, melihat Yesus di banyak pengikutnya, di banyak fansnya. Iri hati. Mereka iri hati kepada Yesus. Kalau mereka iri hati, mereka konspirasi, kerjasama. Pas kebetulan ketemu jalannya si Yudas. Benar nggak? Benar nggak? Karena imam iri hati. Itu cuma jalan. Tapi memang Yesus datang, ditakdirkan istilahnya memang datang untuk menebus dosa kita. Tapi jalannya para imam iri hati. Saudara, masih banyak hal tentang Kain. Bukan cuma iri hati, bukan cuma jahat, bukan cuma tidak tulus, bukan cuma kurang ajar sama Tuhan. Kalau saya pelajarin ayat-ayat selanjutnya, itu banyak sekali. Sehingga membuat nama Kain disebutkan. Jangan hidup seperti Kain. Orang yang nggak tahu kasih sama Tuhan, orang yang nggak punya ketulusan sama Tuhan, orang yang kurang ajar sama Tuhan, hanya karena iri hati aja, hal yang kecil dia nggak bisa mengendalikan iri hatinya, emosinya, berakhir dengan pembunuhan. Yang dibunuh nggak lain cuman adiknya sendiri, keluarganya sendiri. Pembunuhan yang paling kejam. Nggak ada yang sangka adiknya, adik manapun nggak ada yang sangka kalau kokonya bisa. Saudara, ini pribadi yang pertama tentang Kain. Waktunya udah habis. Mungkin next time kita akan bahas kenapa kita harus hidup jangan seperti Bileam dan Korah. Karena hidup seperti Bileam dan Korah pun akan menjadikan kita celaka. Mengerti saudara? Jangan iri hati. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Bapak. Kami boleh belajar tentang Kain. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami
kami jangan mengikuti jalan Kain, Bileam, ataupun Korah. Karena jalan itu bisa membawa kami semua menjadi celaka. Karena segala perbuatan yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada. Pagi ini kami diingatkan bahwa kami harus memiliki hati yang tulus kepadamu ya Bapa. Kami harus memiliki hati yang benar-benar spesial bagimu. Bapa ingin supaya hati kami dipersembahkan secara tulus, secara benar-benar apa adanya. Kami bisa memberikan yang terbaik selalu kepadamu. Karena kalau kami mempersembahkan bukan apa yang Tuhan lihat dari fisik yang kami berikan, tapi Tuhan melihat isi hati kami. Jangan sampai hati kami kedapatan seperti si Kain. Pagi ini juga Tuhan mengingatkan kepada kami, hati-hati dengan iri hati. Karena iri hati itu berbahaya bagi kami. Terlebih lagi, kalau kami tidak bisa mengendalikan iri hati itu, kami tidak bisa mengendalikan emosi itu semua akan berkembang menjadi satu kebencian. Satu kebencian akan berkembang menjadi satu pembunuhan. Ketika Kain membunuh Habel, adiknya, dia telah mengambil kedaulatan yang Allah punya. Karena hidup manusia, lahir manusia, mati manusia, itu adalah milik Tuhan, takdirnya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Tapi Kain telah melanggar itu. Kain telah melanggar kedaulatannya Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan pagi ini kepada kami, ingat, jangan sampai kau langgar kedaulatan yang menjadi milikku. Bapak terima kasih. Mungkin kami belajar sedikit tentang Kain, tapi lewat apa yang kami pelajari ini, kami mau supaya hidup kami tidak seperti Kain, supaya kami tidak binasa, supaya kami tidak celaka, supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi ini. Ya Allah Roh Kudus, tolong ingatkan dan meteraikan dalam hati kami Bapa dalam. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Terberkati oleh firman Tuhan. Saya mewakili seluruh jemaat di Alkitab dan juga Ibu Gembala. Terima kasih atas pelayanan Om Mimi, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kini tiba saatnya kita persiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Saudari Amin untuk membawakan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi kami bisa berkumpul menaikkan pujian untuk-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa bertumbuh berakar dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas hidup kami. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan juga yang berkati dua pelayan-Mu pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dibagikan, dipersilakan untuk membawa pengumuman. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Saya atas sama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu episode 2-nya Om. Bileam. Episode 3 Korah. Oke, apakah ada yang baru pertama kali hadir di Alberta? Kalau ada, kami mohon kesediaan untuk berdiri supaya kami bisa mengenal. Oke, ya, selamat datang untuk saudara yang ada di sini, kanan kiri depan belakang boleh mengucapkan salam, selamat datang.
Dan kalau belum punya tempat ibadah tetap, kami mengundang untuk bisa beribadah bersama di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 tanggal 16 September. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDN Wiwi Karta Elia. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GB Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini bukan hanya bagi jemaat saja, tapi juga terbuka untuk umum. Kita bisa mengajak keluarga, tetangga, dan teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa. Lalu untuk anak-anak muda diajak hadir setiap hari Sabtu sore pukul 6 dalam kebaktian EYT atau Alberta Youth Team, dan hari Sabtu besok tanggal 13 September firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Aditya. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir pada minggu yang akan datang tanggal 21 September pukul 8 pagi. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Ibu Heni Wirawan. Lalu kepada para orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk beribadah bersama di sekolah minggu di kelas lantai 3, jamnya bersamaan dengan kita ibadah umum jam 8 pagi juga. Berikutnya GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Heri Hanjaya yang berulang tahun tanggal 17 September. Tante Heri di atas, happy birthday tanggal 17 September. Lalu juga keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada saya dan Iren yang merayakan tanggal 20 September. Lalu juga WL, Raymond dan Eva yang merayakan tanggal 21 September. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya Dana Ota, terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang sudah mempersembahkan 200.000. Dan untuk dana Natal, terima kasih kepada Ibu Ria Sanjaya yang juga mempersembahkan 200.000. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahannya. Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tapi namanya belum tercantum di laporan, bisa menghubungi Ibu Mbak. Jangan lupa tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita dan bangsa kita setiap malam pukul 9 dimanapun kita berada. Mari luangkan waktu untuk bisa berdoa sejenak supaya pemulihan terjadi buat gereja dan juga bangsa kita. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan mengingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk kita bisa beribadah bersama di tempat ini, terutama juga untuk orang-orang yang kita lihat gak hadir pada pagi ini. Kita bisa mengajak mereka untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Oke, itu semua tadi Bapak Ibu untuk warta yang sudah saya bacakan. Bapak Ibu juga bisa lihat di warta digital yang ada di WA grup GB Alberta. Apakah ada pengumuman tambahan? Nggak ada ya. Yuk, saya undang jemaat untuk kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar, dan nanti untuk doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita nyatakan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Tuhan, biar ini juga menyatakan iman kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar,
Ini juga kami renungkan setiap hari dalam hidup kami. Kami juga ingat ini dalam setiap langkah yang kami lakukan dalam hidup kami, sehingga ini juga mencegah kami untuk punya iri hati kepada sekitar kami, iri hati kepada orang yang lebih sukses, iri hati melihat orang yang lebih kaya, iri hati melihat orang yang menurut kami berdosa tapi kok kelihatannya baik-baik saja hidupnya. Tuhan, kami tetap ingat, kami tetap beriman, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun juga, dan itu sudah cukup bagi kami. Kami gak perlu iri hati kepada apapun juga dalam hidup kami. Kami punya Tuhan, dan itu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi ini kami berdoa juga buat hamba-Mu Om Wiwi Kartelia yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati secara khusus, dan biar dimanapun Om Wiwi melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Tante Eri yang akan merayakan ulang tahun tanggal 17 September. Lalu juga saya dan Iren yang merayakan ulang tahun pernikahan, Raymond dan Eva. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk tahun-tahun yang Tuhan sudah pimpin kami sampai di 2025 ini. Kami juga percaya untuk 2026, 27 dan seterusnya Tuhan sendiri yang tetap akan memimpin kami, menyertai kami, memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan bonus khusus di hari ulang tahunnya mereka semua yang merayakan. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini, dimanapun mereka berada, di tempat lebih kecil ataupun lebih besar, di tempat yang lebih nyaman ataupun lebih gak enak, atau bahkan beberapa anak-anak-Mu beribadah tanpa punya tempat karena dilarang, karena kerusuhan, karena apapun juga. Tapi kami percaya Tuhan tetap hadir dimanapun anak-anak-Mu beribadah. Tuhan yang tetap menyertai, memberkati secara khusus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya setiap di mana anak-anak-Mu beribadah, di situ nama Tuhan Yesus juga dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.